Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku nggak pernah bisa lupa betapa seringnya ayahku bilang, aku masih kecil, belum siap, dan belum tahu dunia kerja yang sesungguhnya. Padahal, usiaku udah 24 tahun, lulusan ekonomi, punya IPK bagus, pengalaman organisasi banyak, tapi tetap aja, di matanya aku anak kecil yang cuma bisa main-main. Setiap kali aku bilang pengen cari kerja sendiri, dia selalu jawab sama, apa susahnya? Kamu tinggal bilang mau kerja di perusahaan papa, nanti langsung diterima. Atau kalimat favoritnya. Kamu mikirin apa? Orang tua kamu punya perusahaan besar, kenapa mesti repot-repot? Dan itu bikin aku kesel banget, bukan karena aku benci. Ayahku nggak sama sekali. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa nama besar keluarga. Aku ingin orang menghargai kemampuanku, bukan karena aku anak siapa. Jadi, aku ambil keputusan. Diam-diam, aku bakal lamar kerja di salah satu perusahaan milik ayahku, tapi tanpa menunjukkan identitas asli. Tanpa intervensi, tanpa proteksi. Hanya sebagai pelamar biasa, tujuannya jelas. Kalau aku bisa diterima dan naik karier tanpa ada yang tahu kalau aku anak bos, berarti aku emang layak. Tapi kalau ternyata, hanya karena nama keluarga aku bisa naik, berarti aku harus kembali ke titik awal dan cari jalur lain. Pertama-tama, aku mulai mencari info perusahaan mana yang cocok buatku. Ayahku punya beberapa bisnis, properti, logistik, retail, dan manufaktur. Tapi yang paling dekat dengan jurusanku ya bidang retail dan manufaktur. Aku browsing lowongan kerja secara umum, nggak dari website resmi perusahaan keluarga, tapi dari situs job portal kayak Jobstreet, Caliber, LinkedIn, dan lainnya. Aku cari posisi entry level, misalnya staf administrasi, koordinator operasional, atau staf HR. Aku juga cari tahu kantor, cabang mereka yang agak jauh dari kantor pusat. Biar nggak ketemu orang-orang yang mungkin kenal keluargaku. Akhirnya, aku nemu satu lowongan di bagian administrasi sebuah cabang perusahaan retail milik ayahku. Letaknya di kota Cirebon, lumayan jauh dari Jakarta. Cocok. Selanjutnya, aku mulai siapin berkas lamaran. Ini bagian yang cukup deg-degan, karena aku harus pastikan semua data nggak mengarah ke keluargaku. Aku gunakan nama samaran, Andira Putri, bukan nama asliku. Alamat email baru, nomor telepon baru, foto CV yang nggak mirip-mirip banget sama wajahku di media sosial. Bahkan pas foto formal, aku sengaja pakai riasan sedikit berbeda dan model rambut beda. Kurikulum vitaeku aku buat semirip mungkin, dengan riwayat pendidikan dan organisasi asli, tapi aku ubah sedikit agar tidak terlalu mudah dikenali. Aku juga tambahkan beberapa pengalaman magang fiktif yang masuk akal. Pas foto formal aku ambil di studio dekat rumah, tapi aku minta editan biar lebih soft lighting dan sedikit blur. Tujuannya biar orang yang mengenaliku nggak langsung sadar, itu aku. Setelah semua beres, aku kirim lamaran via email dan aplikasi Caliber. Aku tunggu beberapa hari. Setiap kali ada notifikasi email masuk, jantungku deg-degan. Apakah aku langsung lolos karena nama besar? Atau malah langsung ditolak karena memang nggak sesuai? Tapi ternyata, nggak ada yang aneh. Prosesnya biasa. Bahkan beberapa hari setelah aku kirim lamaran, aku dapat panggilan tes online. Tes pertama adalah psikotes dan soal penalaran verbal serta angka. Aku lakukan di rumah, via laptop. Tes kedua adalah interview via Zoom dengan HRD cabang Cirebon. Aku benar-benar merasa seperti pelamar biasa. Nggak ada yang menyebut namaku atau keluargaku. Aku bahkan sempat takut saat interviewer tanya, ada hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan? Aku jawab singkat, tidak ada. Deg-degan iya, tapi aku coba tenang. Aku pikir ini langkah awal yang berhasil. Beberapa minggu setelah proses seleksi,
Aku terima email penerimaan kerja. Subjeknya, "Selamat Andira Putri, Anda lolos seleksi administrasi." Staf, cabang Cirebon. Aku nggak percaya. Aku baca ulang email itu 2 kali. Aku screenshot, simpan di folder rahasia. Aku rasakan dadaku berdebar keras. Aku berhasil. Aku diterima tanpa ada campur tangan keluarga. Tanpa ada yang tahu siapa diriku sebenarnya. Aku langsung mulai packing barang-barangku. Aku bilang ke orang tua bahwa aku dapat pekerjaan di luar kota, di sebuah perusahaan retail swasta. Mereka senang, tapi tetap skeptis. Ayahku bilang, "Kerja di tempat orang, capek loh. Kalau kamu mau kerja, di perusahaan papa aja." Aku cuma senyum-senyum. Aku tahu aku akan membuktikan sesuatu. Hari pertama kerja, aku berangkat dari Bandara Soweto menuju Cirebon. Naik kereta cepat, turun di stasiun Kejaksan, lalu naik taksi ke mes karyawan perusahaan. Mesnya sederhana, tapi bersih. Ada 3 orang karyawan per kamar. Untungnya, kamarku kosong. Jadi aku bisa punya waktu untuk menyesuaikan diri dulu sebelum bertemu rekan-rekan kerja. Besok paginya, aku mulai hari pertama kerja. Aku datang ke kantor jam 7.55 pagi. Masuk ke ruang HRD untuk registrasi ulang dan pemberian kartu identitas karyawan. HRD-nya ramah. Dia kasih aku ID card sederhana, dengan tulisan Andira Putri, staf administrasi. Cabang Cirebon. Aku pegang kartu itu erat-erat. Rasanya kayak mimpi. Ini dia, langkah pertamaku dimulai. Aku bukan lagi anak bos yang dilindungi. Aku adalah karyawan biasa yang harus bekerja, belajar, dan berkembang dari nol. Di hari pertama, aku ditempatkan di divisi administrasi operasional. Tugasnya antara lain input data, membuat laporan harian, memproses dokumen pengiriman, dan membantu tim operasional. Aku langsung disambut oleh atasan langsungku, seorang ibu bernama Bu Rina. Dia orangnya tegas tapi sabar. Dia ajarkan aku cara menggunakan sistem internal perusahaan, SOP administrasi, dan alur kerja harian. Sejak hari pertama, aku berusaha menunjukkan sikap profesional. Aku datang tepat waktu, menjaga komunikasi baik, tidak sombong, dan selalu sigap saat dibutuhkan. Aku juga berusaha tidak menonjol. Aku nggak cerita tentang masa laluku, keluargaku, atau apapun yang bisa bikin orang curiga. Aku hanya fokus pada pekerjaan. Awalnya, beberapa rekan kerja tampak ragu. Ada yang lihat aku muda dan baru. Pasti mikir aku anak kecil yang nggak tahu kerjaan berat. Tapi lambat laun, mereka mulai melihat performaku. Aku cepat belajar, teliti dalam kerja, dan selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Beberapa kali aku bantu teman-teman di tim operasional saat mereka kewalahan. Kadang aku bantu input data mereka, kadang aku bantu analisis laporan bulanan. Perlahan, aku mulai mendapat respek. Bahkan ada yang bilang, "Andira tuh rajin banget, nggak pernah ngeluh, padahal kerjaan banyak. Dia tuh nggak sombong, padahal kelihatannya pinter banget." Aku dengar itu, senyum dalam hati. Ya, aku memang pinter. Tapi aku nggak mau sombong. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku pantas ada di sini. Awal perjalanan. Minggu demi minggu, berlalu. Aku mulai hafal dengan lingkungan kerja, rekan-rekan, dan tugas-tugasku. Aku juga mulai ikutan rapat-rapat kecil dan presentasi ringkasan laporan. Aku mulai merasa seperti bagian dari tim, dan bukan lagi seorang anak bos yang cuma lewat nama. Aku bahkan sempat ikutan acara outing perusahaan ke Pantai Indramayu. Di situ aku tertawa, main air, dan makan bareng teman-teman. Aku merasa hidup itu jauh lebih ringan tanpa beban nama besar keluarga. Tapi, aku juga tahu, ini baru permulaan. Masih banyak tantangan yang akan datang. Masih banyak ujian yang akan mengujiku. Dan entah kenapa, ada firasat bahwa perjalanan ini nggak akan selancar ini terus. Tapi untuk saat ini, aku puas. Aku sudah membuktikan satu hal penting. Bahwa aku bisa diterima bukan karena nama, tapi karena kerja kerasku sendiri. Hari pertama kerjaku lewat dengan lancar. Tapi yang nggak aku sangka, ternyata perusahaan cabang Cirebon itu lebih besar dari yang aku bayangkan. Bukan cuma kantor kecil di pinggir kota, tapi mereka punya tim operasional yang cukup besar, sistem kerja yang rapi, dan target bulanan yang ketat. Aku sempat mikir,
Wah, kalau perusahaan cabang aja udah segini gedenya. Gimana sama kantor pusat? Setelah registrasi ulang dan dapat kartu identitas karyawan, aku langsung ditempatkan di divisi administrasi operasional. Ruangannya lumayan luas, ada meja kerja, komputer, dan printer yang selalu bunyi karena tugas harian yang banyak. Aku dipasangkan dengan satu rekan senior, namanya Mbak Lina. Dia orangnya asik, ramah, dan suka bercanda. Sejak awal dia udah ngebantu aku banget. "Ayo, Andira, kita kenalan dulu," katanya sambil senyum. "Kamu baru ya? Jangan takut salah. Semua pasti belajar kok." Aku jadi sedikit lega. Setidaknya, bukan bos galak yang nerima aku di hari pertama. Malahan, suasana kantornya cukup nyaman dan ramah. Minggu pertama, aku masih dalam masa orientasi. Aku diajarin cara input data ke sistem internal, cara bikin laporan harian, dan prosedur pengarsipan dokumen. Semua terlihat sederhana, tapi ternyata butuh ketelitian tinggi. Kalau salah angka, bisa-bisa data pengiriman barang salah tujuan. Kalau telat input, bisa-bisa report bulanan molor. Jadi meskipun kelihatannya kerjaan admin biasa, tanggung jawabnya besar juga. Aku berusaha menyerap semua informasi secepat mungkin. Aku catat setiap penjelasan Mbak Lina. Dan kalau ada yang kurang jelas, aku tanya lagi pas istirahat siang. Beberapa kali aku sempat salah, tapi untungnya cepat dikoreksi. Aku juga sering bantu teman-teman lain kalau mereka lagi kebanjiran kerjaan. Dari situ, mereka mulai mengenaliku sebagai orang yang rajin dan gak pelit bantuin orang. Seiring berjalannya waktu, performaku mulai dilirik oleh atasan langsung, Bu Rina. Beliau bilang, "Andira, kamu cepat belajarnya. Kalau kamu mau, kamu bisa naik level lebih cepat." Aku senyum simpul. Aku tahu ini belum apa-apa, tapi rasanya bangga juga bisa dihargai karena kemampuan sendiri. Bu Rina mulai kasih aku tugas tambahan, kayak bantu input data ke sistem ERP, analisis laporan mingguan, dan bahkan ikutan rapat kecil bareng tim operasional. Aku merasa semakin percaya diri. Aku mulai bisa mengatur waktu dengan baik, multitasking tanpa panik, dan selalu datang tepat waktu. Selain soal pekerjaan, hubungan sosialku dengan rekan kerja juga mulai membaik. Kami sering makan siang bareng di warung depan kantor, atau sekadar ngobrol saat jam istirahat. Aku jadi tahu kalau ternyata beberapa dari mereka udah bekerja di perusahaan ini sampai 5-7 tahun. Ada yang dari posisi staf sampai kepala divisi. Cerita mereka bikin aku termotivasi. Salah satu rekan kerjaku, Arman, bilang, "Di sini, yang penting bukan dari mana kamu, tapi seberapa bagus kamu bekerja. Asal kamu kerja keras, pasti ada jalannya." Aku ingat betul kata-kata itu. Itu yang bikin aku yakin bahwa aku benar-benar bisa membuktikan sesuatu. 4 bulan berlalu. Performaku stabil. Aku selalu on time, jarang ada kesalahan, dan selalu proaktif dalam tim. Bu Rina akhirnya panggil aku ke ruang kerjanya. "Andira, kamu udah lama di sini. Gue lihat perkembangan kamu bagus. Gue mau naikin kamu ke supervisor junior, tapi kamu harus ikutan pelatihan dulu." Aku nggak percaya. Aku langsung jawab, "Iya, Bu. Saya siap." Keluar dari ruangan, aku langsung hampir nangis. Tapi nahan biar nggak kelihatan. Aku hanya bisa tersenyum sendirian. Ini langkah pertama menuju pembuktian besar, bahwa aku bisa naik jabatan, bukan karena nama besar keluarga, tapi karena usaha sendiri. Setelah naik jabatan, aku mulai punya akses ke data yang lebih sensitif. Aku juga mulai sering berinteraksi dengan manajer-manajer senior dari kantor pusat. Dan disinilah aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ada satu manajer senior yang sering minta uang operasional ke kami para supervisor. Katanya sih untuk biaya meeting internal atau biaya pelatihan, tapi uangnya nggak masuk ke rekening perusahaan. Hanya diserahkan secara tunai. Aku sempat curiga. Tapi karena aku masih junior, aku coba diam dulu. Aku pikir mungkin itu memang SOP, yang belum aku tahu. Sampai suatu hari, dia panggil aku ke ruangannya. "Andira, kamu kan baru naik jabatan. Untuk bisa lanjut ke level berikutnya, kamu perlu kasih tanda terima kasih dulu." Aku kaget. Tanda terima kasih, dia senyum samar. "Ya, gitulah. Biar proses promosi kamu lancar." Aku langsung sadar ini bukan SOP normal. Ini permintaan suap. Aku pulang malam itu dengan pikiran kacau.
Haruskah aku nurut? Takut kalau ditolak, aku dicoret dari promosi. Tapi kalau nurut, aku justru ikut dalam praktik korupsi. Aku coba cari info dari Mbak Lina dan Arman. Tapi mereka cuma bisa bilang, biasa, itu udah dari dulu. Kalau nggak kasih, susah naik karier. Aku jadi bingung, apakah aku harus bertindak? Atau pura-pura nggak tahu apa-apa seperti yang lain? Aku putuskan untuk nggak langsung nurut. Aku ingin mencari tahu lebih dulu. Apakah ini benar-benar modus korupsi atau cuma formalitas biasa? Aku mulai mencatat setiap interaksi dengan manajer itu. Aku simpan percakapan via chat. Aku juga mulai observasi pola kerja mereka yang lain. Dan semakin aku perhatikan, semakin jelas kalau ini bukan hal biasa. Ada indikasi kuat bahwa mereka sedang membangun jaringan suap internal. Dan aku, entah kenapa, justru mulai terlibat di dalamnya. Setelah naik jabatan menjadi supervisor junior dan mulai menyelidiki praktik mencurigakan yang terjadi di perusahaan, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang enggak beres. Tapi karena masih baru dan takut kehilangan pekerjaan, aku memutuskan untuk tetap tenang dan mengamati lebih dalam. Aku tahu satu hal. Jika aku ingin membuktikan sesuatu, aku harus punya bukti kuat, bukan hanya dugaan atau perasaan curiga. Jadi, aku mulai bekerja lebih hati-hati, menjaga sikap, dan menahan diri dari bertindak gegabah. Jabatanku sekarang jauh lebih strategis daripada sebelumnya. Aku nggak cuma input data lagi, tapi juga punya wewenang untuk mengatur tim administrasi, memastikan laporan harian lancar, dan bahkan ikutan rapat dengan manajer operasional. Pertama kali ikutan rapat, rasanya deg-degan banget. Aku duduk di meja panjang bersama orang-orang yang udah senior, sementara aku masih hijau banget. Tapi untungnya Bu Rina selalu kasih aku kesempatan untuk bicara. Andira, kamu lihat laporan minggu ini gimana? Aku jawab dengan percaya diri. Aku jelaskan data penjualan, stok barang, dan kendala logistik yang sempat muncul. Sekilas, aku lihat beberapa manajer senior melirikku agak heran. Mungkin mereka mikir, wah, junior tapi bisa nyampe rapat besar gini. Tapi aku cuek aja. Aku percaya kalau kerja keras akan bicara sendiri. Beberapa minggu setelah promosi, salah satu manajer senior dari kantor pusat datang ke cabang Cirebon untuk audit internal. Nama dia Pak Aryo. Dia kelihatan tegas, jarang tersenyum, dan suka nanya detail-detail kecil. Di rapat pertama, dia langsung tunjuk aku. Kamu Andira, baru naik jabatan ya? Aku jawab singkat. Iya Pak. Dia angguk-angguk. Lihat performamu dulu. Jangan sampai naik cepat tapi kerjaannya asal-asalan. Aku cuma bisa senyum sopan. Tapi dalam hati aku janji. Aku bakal buktiin kalau aku layak ada di sini. Beberapa hari setelah itu, Pak Aryo mengajakku ngobrol santai di ruang istirahat. Awalnya biasa aja. Dia tanya soal kinerja, target bulanan, sama masalah teknis di lapangan. Tapi tiba-tiba dia bilang, kamu kan baru naik jabatan. Kalau mau lanjut ke level berikutnya, kamu harus kasih tanda terima kasih dulu. Aku pura-pura bingung. Tanda terima kasih? Maksudnya? Dia senyum samar. Ya, gitulah. Biar proses promosi kamu lancar. Nanti uangnya buat biaya internal. Aku langsung sadar ini modus yang sama kayak kemarin, uang suap. Dan sekarang, mereka mulai mendekatiku secara personal. Aku pulang malam itu dengan pikiran kacau. Haruskah aku nurut? Takut kalau ditolak, aku dicoret dari promosi. Tapi kalau nurut, aku justru ikut dalam praktik korupsi. Aku coba cari info dari Mbak Lina dan Arman. Tapi mereka cuma bisa bilang, biasa, itu udah dari dulu. Kalau nggak kasih, susah naik karier. Aku jadi bingung. Apakah aku harus bertindak, atau pura-pura nggak tahu apa-apa seperti yang lain? Akhirnya, aku putuskan. Aku nggak akan nurut. Aku akan mencari tahu lebih dulu apakah ini benar-benar modus, korupsi atau cuma formalitas biasa. Aku mulai mencatat setiap interaksi dengan Pak Aryo. Aku simpan percakapan via chat. Aku juga mulai observasi pola kerja mereka yang lain. Dan semakin aku perhatikan, semakin jelas kalau ini bukan hal biasa. Ada indikasi kuat bahwa mereka sedang membangun jaringan suap internal. Dan aku, entah kenapa, justru mulai terlibat di dalamnya. Meskipun dalam hati sudah mulai tidak nyaman,
Aku tetap berusaha tampil profesional. Ingin aku tetap bekerja seperti biasa, nggak menunjukkan rasa curiga atau emosi. Aku tahu, kalau aku ketahuan menyelidiki, bisa-bisa aku dikeluarkan atau malah dibuat jadi tersangka. Jadi, aku tetap ramah, tetap sigap, dan tetap aktif di tim. Hanya saja, sekarang aku lebih selektif dalam percaya siapapun. Beberapa minggu berlalu, aku mulai menemukan pola yang aneh. Setiap kali ada promosi jabatan, selalu ada permintaan uang operasional. Uang itu nggak masuk ke rekening resmi perusahaan, tapi ke rekening pribadi. Beberapa pegawai yang menolak akhirnya dicopot atau dipindahkan ke posisi yang kurang strategis. Aku mulai menyadari ini bukan cuma satu oknum, tapi jaringan besar. Dan aku, entah kenapa, justru mulai jadi incaran mereka. Aku mulai membuat file rahasia di laptopku. Aku simpan semua chat, screenshot, rekaman audio, dengan izin, dan catatan pribadi tentang kejadian-kejadian mencurigakan. Aku tahu, kalau aku mau membongkar ini semua, aku butuh bukti yang kuat. Bukan hanya kata-kata atau perasaan curiga. Jadi, aku terus mengumpulkan informasi. Dan semakin banyak bukti yang aku dapat, semakin yakin aku bahwa aku harus bertindak. Setelah beberapa bulan bekerja dengan gigih dan terus mengumpulkan bukti, akhirnya aku mendapat pengakuan dari atasan langsungku. Performa kerjaku dinilai sangat baik, bahkan lebih baik dari beberapa rekan sejawat yang sudah lama bekerja. Bu Rina, atasan langsungku, akhirnya memutuskan untuk merekomendasikan promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Andira, kamu udah tunjukin performa bagus banget. Gue mau naikin kamu jadi supervisor senior mulai bulan depan. Tapi kamu harus ikutan pelatihan. Khusus dulu. Aku senyum lebar. Ini langkah besar. Bukan hanya soal jabatan, tapi juga akses informasi yang akan semakin luas. Dan itu artinya, aku bisa menyelidiki lebih dalam lagi. Dengan status baruku sebagai supervisor senior, tanggung jawabku meningkat. Drastis. Aku nggak cuma mengatur tim administrasi cabang Cirebon, tapi juga punya wewenang untuk melakukan koordinasi dengan divisi operasional dan logistik. Aku juga mulai sering diajak rapat dengan manajer-manajer senior dari kantor pusat. Mereka mulai melihat kemampuan analisisku yang cukup tajam dan cara kerjaku yang rapi. Beberapa kali, mereka bertanya pendapatku tentang strategi distribusi barang atau efisiensi biaya operasional. Dan setiap kali aku menjawab, mereka nampak terkesan. Pak Aryo, salah satu manajer senior yang pernah menawariku uang suap, malah mulai sering memujiku di rapat. Kinerja Andira lumayan bagus. Dia cepat belajar dan selalu detail. Tapi meskipun dia bilang begitu, aku tahu maksud dia belum tentu baik. Dia mungkin sedang mencoba membangun hubungan baik denganku, supaya aku luluh dan memberinya uang seperti yang lain. Semakin tinggi posisiku, semakin banyak pula hal-hal yang mulai terlihat olehku. Aku bisa lihat pola-pola pencucian uang, aliran dana tidak resmi, dan transaksi-transaksi yang mencurigakan antara manajer senior dan supplier eksternal. Aku juga mulai menyadari bahwa ada beberapa pegawai yang sengaja dipecat kalau mereka menolak permintaan uang. Atau kalau enggak dipecat, mereka dipindahkan ke posisi yang kurang strategis, sampai akhirnya mengundurkan diri sendiri karena merasa tidak dihargai. Dan yang paling bikin aku kesal, ada beberapa pegawai yang nurut saja dimintai uang. Mereka rela membayar demi naik jabatan. Padahal itu jelas-jelas korupsi. Aku sempat ingin bicara sama mereka, tapi aku takut kalau mereka justru melapor ke atas. Jadi, aku putuskan untuk tetap diam sampai saat yang tepat tiba. Aku mulai menyusun rencana. Kalau aku ingin benar-benar membongkar semua ini, aku butuh bukti kuat dan waktu yang tepat. Aku tahu, kalau aku salah langkah, bisa-bisa aku yang justru dipecat atau difitnah. Jadi, aku terus kumpulkan data, chat WhatsApp mereka, screenshot percakapan internal, rekaman audio saat mereka menawarkan uang suap, semua aku simpan rapi dalam folder rahasia di laptopku. Aku juga mulai menghubungi salah satu teman lama yang kerja di bidang hukum, minta pendapat soal prosedur pelaporan korupsi di tempat kerja. Dia bantu aku menyusun format laporan agar bisa diterima secara formal jika suatu hari aku memutuskan untuk melapor. Suatu sore,
Pak Aryo mengajakku ngobrol santai di ruang istirahat. Ian kali ini, dia kelihatan lebih ramah dari biasanya. Andira, kamu kan baru aja naik jabatan. Kalau kamu mau lanjut ke level berikutnya, kamu harus kasih tanda terima kasih dulu. Aku pura-pura bingung. Tanda terima kasih? Maksudnya? Dia senyum samar. Ya, gitulah. Biar proses promosi kamu lancar, nanti uangnya buat biaya internal. Aku tahu ini modus yang sama kayak sebelumnya. Tapi kali ini, aku nggak langsung marah atau menolak. Aku coba tarik informasi darinya. Berapa? Kira-kira yang dibutuhkan, Pak? Dia jawab dengan tenang. 50 juta, tapi kalau kamu mau, bisa dicicil. Aku tersenyum tipis. Saya pikir dulu ya, Pak. Saya masih baru di posisi ini. Dia angguk-angguk. Oke, gue tunggu kabarmu. Setelah dia pergi, aku langsung masuk ke toilet dan catat semua percakapan tadi. Ini bukti tambahan. Dan kali ini, dia menyebut jumlah uang secara eksplisit. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh rencana. Aku tahu, aku nggak bisa terus-terusan diam. Aku harus bertindak. Tapi pertanyaannya adalah, kapan aku tahu kalau aku melapor sekarang, mungkin aku bisa membongkar segalanya. Tapi aku juga risau kalau mereka punya cara untuk menutupi semuanya, atau malah membuatku terlihat seperti penjahat. Jadi, aku putuskan untuk menunggu. Menunggu sampai aku punya cukup bukti dan kesempatan yang pas. Meskipun dalam hati sudah mulai tidak nyaman, aku tetap berusaha tampil profesional. Aku tetap bekerja seperti biasa, nggak menunjukkan rasa curiga atau emosi. Aku tahu, kalau aku ketahuan menyelidiki, bisa-bisa aku dikeluarkan, atau malah dibuat jadi tersangka. Jadi, aku tetap ramah, tetap sigap, dan tetap aktif di tim. Hanya saja, sekarang aku lebih selektif dalam percaya siapapun. Hari itu seperti biasa. Aku masuk ke kantor pukul 7.40 pagi, langsung menuju meja kerjaku dan mulai menginput data laporan mingguan. Tapi sekitar jam 10, aku mendapat pesan dari asisten Pak Aryo. Pak Aryo mau ketemu kamu di ruangannya. Jam 11. Aku coba tenangkan diri. Selama ini, setiap kali dia memanggilku, selalu ada sesuatu yang nggak menyenangkan. Entah soal uang suap, entah soal promosi yang ternyata cuma modus. Tapi kali ini, aku belum bisa menebak apa maksudnya. Pertemuan yang nggak biasa jam 11 tepat, aku masuk ke ruangan Pak Aryo. Dia duduk di belakang meja besar, sambil membuka laptopnya. Dia tersenyum ringan saat melihatku. Andira, duduk dulu. Aku duduk dengan jas kuat-kuat menahan rasa tidak nyaman. Dia buka percakapan dengan santai. Kinerja kamu bagus banget. Gue lihat kamu punya potensi besar. Bahkan beberapa direktur di kantor pusat udah pernah dengar nama kamu. Aku hanya tersenyum tipis. Lalu dia lanjut. Gue mau tawarkan peluang besar buat kamu. Ada posisi strategis di divisi operasional kantor pusat. Kamu bisa naik level, gaji naik, bahkan fasilitas lebih banyak. Aku diam. Ini terdengar bagus, tapi pasti ada syaratnya. Dan benar saja, tak lama kemudian, cuma untuk proses internal biar lancar, kamu harus kasih biaya penyesuaian dulu. Ada syarat tersembunyi. Aku pura-pura tertarik. Berapa kira-kira, Pak? Dia jawab dengan tenang. 100 juta. Bisa dicicil 2 kali transfer. Aku coba tetap tenang, meskipun dalam hati rasanya geram. 2 kali lipat dari sebelumnya. Jelas, ini bukan biaya resmi perusahaan. Ini murni uang suap. Aku balik bertanya. Biaya ini masuk ke sistem perusahaan atau ke rekening pribadi? Dia sedikit ragu menjawab. Ini biaya internal. Jadi langsung ke kami aja, biar cepat prosesnya. Aku angguk-angguk. Tapi dalam hati, aku langsung catat semua kalimat ini. Ini bukti tambahan. Dan kali ini, jumlahnya lebih besar, lebih mencolok, lebih sulit ditutupi. Aku mulai menyusun rencana. Setelah keluar dari ruangan Pak Aryo, aku langsung menuju toilet dan ambil catatan digital. Aku tuliskan semua percakapan tadi. Aku juga screenshot chat yang dikirim oleh asistennya sebagai bukti awal. Aku tahu, ini titik balik. Kalau sampai aku nurut dan bayar, aku akan ikut dalam praktik korupsi mereka.
Kalau aku menolak, aku mungkin akan dibuat-buat kesalahan atau malah dipindahkan ke posisi yang tidak strategis. Tapi aku juga tahu satu hal penting. Sekarang, aku punya cukup bukti untuk membuat langkah selanjutnya. Aku mulai menyusun rencana untuk membongkar semuanya. Hubungi seseorang yang bisa dipercaya malam itu. Aku hubungi salah satu teman lama yang bekerja di bagian internal audit perusahaan. Kami sempat satu kampus dulu, dan aku yakin dia masih memiliki integritas tinggi. Aku bilang, aku butuh bantuan. Aku punya bukti tentang praktik suap di perusahaan kita, tapi aku nggak bisa bicara secara terbuka. Aku takut mereka akan tutup mulut atau bahkan balik fitnah aku. Dia jawab, kalau kamu punya bukti lengkap, aku bisa bantu. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Ini bisa bikin heboh. Aku jawab tanpa ragu. Aku siap. Aku nggak mau orang lain mengalami hal yang sama kayak aku. Aku siapkan file. Bukti aku mulai merapikan semua file yang sudah aku kumpulkan selama ini. Chat WhatsApp dari Pak Aryo screenshot percakapan internal rekaman audio, dengan izin. Catatan pribadiku tentang setiap pertemuan dan permintaan uang aku, juga buat laporan tertulis yang detail, disertai kronologi waktu dan nama-nama yang terlibat. Semua aku simpan dalam 2 format, di laptopku, terenkripsi, di drive cloud cadangan aku juga kirim salinan ke email pribadiku, supaya kalau laptopku hilang atau diretas, buktinya tetap aman. Tetap tenang, jangan terburu-buru meskipun aku sudah punya bukti dan rencana. Aku tahu aku nggak bisa bertindak gegabah. Aku harus tunggu momentum yang pas. Dan yang paling penting, aku harus pastikan bahwa langkahku nggak akan sia-sia. Jadi, aku putuskan untuk tetap tenang. Masih datang ke kantor seperti biasa, masih ramah pada semua orang, masih profesional dalam bekerja. Hanya saja, sekarang aku tahu, waktuku untuk bertindak semakin dekat. Sejak pertemuan dengan Pak Aryo, aku nggak bisa tidur nyenyak. Tawaran promosi itu terdengar bagus, tapi jelas ada sesuatu yang tidak benar. Uang suap sebesar 100 juta untuk proses internal? Itu bukan biaya resmi perusahaan, melainkan modus, lama yang cuma dibungkus lebih rapi. Aku tahu satu hal, kalau aku nurut dan bayar, mungkin aku bisa naik jabatan. Tapi kalau aku nurut, aku juga akan ikut dalam praktik korupsi mereka. Dan itu sama sekali nggak bisa diterima olehku. Aku putuskan, untuk menyelidiki lebih dalam keesokan harinya, aku mulai menyusun strategi. Aku nggak langsung menolak tawaran Pak Aryo, karena takut kalau dia curiga dan menutup semua akses informasi. Jadi aku jawab, saya butuh waktu beberapa hari untuk mikirin ya Pak. Dia angguk-angguk. Oke, gua tunggu kabarmu. Setelah keluar dari ruangannya, aku langsung menuju toilet dan catat semua percakapan tadi. Aku juga cek file-file bukti yang udah aku kumpulkan selama ini. Aku mulai menyusun rencana penyelidikan penuh. Aku cari tahu siapa saja yang terlibat langkah pertama. Mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam praktik ini. Aku mulai mengamati pola komunikasi antara manajer senior, termasuk Pak Aryo, dengan tim HRD dan keuangan. Aku juga mulai memperhatikan pegawai mana saja yang baru-baru ini naik jabatan. Kebetulan atau enggak, hampir semuanya orang-orang yang baru masuk beberapa bulan sebelumnya, seperti diriku. Aku tanya sedikit-sedikit ke teman kerja. Kamu waktu naik jabatan, ada syarat tambahan nggak? Beberapa jawab, ada sih, harus kasih. Uang operasional. Yang lain bilang, nggak tahu juga, tapi pas mau naik disuruh transfer ke nomor tertentu. Aku makin yakin ini bukan hanya oknum, tapi sistematis. Bukti chat yang membongkar. Segalanya beberapa hari kemudian, salah satu rekan kerjaku, Andi, iseng cerita soal pengalaman dia naik jabatan. Gue sempat bingung kok diminta uang segitu. Banyaknya. Gue pikir itu biaya pelatihan, ternyata apa? Tanyaku penasaran. Andi tarik napas panjang. Ternyata uang itu nggak masuk ke perusahaan. Malah langsung ke rekening pribadi Pak Aryo. Gue baru sadar itu setelah lihat slip transfer dari HRD. Aku langsung minta izin buat pinjam chat itu. Aku foto diam-diam dan simpan sebagai bukti tambahan. Ini bukan lagi soal dugaan. Ini sudah bukti kuat adanya aliran uang ilegal.
Aku temukan dokumen internal. Yang mencurigakan suatu sore, saat semua orang sudah pulang, aku sengaja datang ke ruang arsip untuk cari dokumen laporan keuangan cabang Cirebon. Aku ingin memastikan apakah uang operasional itu masuk ke sistem perusahaan atau enggak. Dan hasilnya, enggak ada. Semua transaksi besar tercatat dengan rapi, tapi uang dari para pegawai yang naik jabatan tidak pernah masuk ke sistem. Artinya, uang itu hilang begitu saja. Masuk ke kantong pribadi mereka. Aku ambil foto dokumen itu sebagai bukti. Aku juga catat tanggal dan nama-nama yang terlibat. Aku bicara dengan Mbak Lina putuskan untuk bicara dengan Mbak Lina, rekan kerja senior yang cukup dekat denganku. Aku tanya dengan hati-hati. Mbak, kalau kamu dulu naik jabatan, ada diminta, uang juga enggak? Dia diam sejenak lalu jawab, ada. Tapi gue pura-pura nggak punya uang, akhirnya gue dipindahkan ke posisi lain. Sampai akhirnya gue resign. Aku tanya lagi, kalau kamu tahu ini korupsi, kenapa nggak dilaporin? Dia jawab pelan, siapa yang bakal percaya? Gue cuma staf biasa. Kalau gue lapor malah gue yang dicoret. Aku menghela napas. Aku tahu ini, risiko yang sama yang mungkin juga akan aku hadapi nanti. Tapi aku juga tahu, kalau nggak ada yang berani bicara, praktik ini nggak akan pernah berhenti. Aku mulai susun laporan formal setelah mendapat cukup bukti. Aku mulai menyusun laporan formal. Aku tulis semua fakta secara detail. Kronologi pertemuan dengan Pak Aryo, jumlah uang yang diminta, nama-nama pegawai, yang terlibat bukti chat, screenshot, dan dokumen internal aku, juga cantumkan nama beberapa rekan kerja yang pernah mengalami hal serupa. Aku pastikan semua data aman, tersimpan di 2 tempat berbeda dan terenkripsi. Aku juga hubungi teman lama di bagian internal audit dan bilang, aku punya laporan lengkap tentang praktik suap di perusahaan kita. Aku butuh bantuanmu untuk menyampaikannya ke korporat. Dia jawab singkat, aku bisa bantu, tapi kamu harus siap kalau mereka akan panggil kamu untuk klarifikasi. Aku jawab tanpa ragu, aku siap, aku nggak takut. Hari itu, aku menerima email resmi dari kantor pusat. Subjeknya, panggilan rapat khusus. Kantor pusat isinya singkat dan jelas. Kami mengundang Saudara Andira Putri untuk hadir dalam rapat internal terkait laporan yang diterima oleh tim audit perusahaan. Harap hadir pukul 10 WIB, Senin 5 Agustus 2024 di ruang rapat utama, kantor pusat. Aku baca email itu beberapa kali. Perasaanku campur aduk antara tegang, was-was, tapi juga semangat. Ini saatnya, saat bukti yang aku kumpulkan selama ini, akhirnya akan dibongkar. Aku datang ke kantor pusat besok paginya, aku berangkat ke Jakarta. Aku naik kereta cepat dari Cirebon, tiba sekitar jam 08.30 pagi. Aku langsung menuju kantor pusat dengan tas ransel berisi laptop dan file cadangan sebagai bukti tambahan. Security menyambutku ramah. Andira Putri, silakan masuk, Ibu HRD sudah menunggu. Aku diantar ke lantai 9. Di sana, suasana cukup tegang. Ada beberapa orang dari tim internal audit dan HRD yang sudah duduk di ruang tunggu. Mereka melihatku sekilas, lalu kembali pada obrolan mereka. Aku duduk sendirian. Jantungku berdebar keras. Tapi aku coba tenangkan diri. Aku nggak datang untuk ditakut-takuti. Aku datang untuk membuktikan kebenaran. Masuk ke ruang rapat besar jam 10 tepat. Pintu ruang rapat utama terbuka. Aku dipersilakan masuk. Di dalam, sudah ada 5 orang duduk di meja panjang. Di ujung meja, duduk Ibu Ratna, Direktur HRD perusahaan. Di sebelah kirinya, Pak Aryo. Di sebelah kanannya, 2 orang dari tim internal audit. Dan satu lagi, seorang pengacara, perusahaan. Aku langsung sadar, ini bukan rapat biasa, ini interogasi. Ibu Ratna mulai bicara. Andira, kita undang kamu hari ini karena ada laporan tentang tuduhan korupsi di cabang Cirebon. Kami ingin klarifikasi langsung dari kamu. Aku jawab tenang. Saya siap memberikan penjelasan, Bu. Saya punya bukti lengkap. Pak Aryo memotong. Bukti apa? Jangan-jangan kamu cuma mau fitnah orang. Aku tetap tenang. Saya punya chat, screenshot, dokumen internal, bahkan rekaman audio. Semua tersimpan rapi. Saya bisa tunjukkan kalau diminta.
Mereka saling pandang. Jelas mereka tidak menyangka aku akan datang dengan persiapan lengkap. Aku buka fakta. Satu persatu aku mulai menjelaskan kronologi pertemuan dengan Pak Aryo. Aku tunjukkan chatnya, jumlah uang yang diminta, hingga alasan kenapa aku tidak membayarnya. Aku juga jelaskan bagaimana beberapa pegawai lain mengalami hal serupa. Tim internal audit mencatat semua penjelasanku. Pengacara perusahaan bertanya beberapa kali, tapi lebih ke konfirmasi fakta, bukan menyerang. Lalu, Ibu Ratna berkata, "Kamu yakin ini semua benar? Karena kalau ternyata ini fitnah, kamu bisa diproses secara hukum." Aku jawab tegas, "Saya yakin. Saya nggak takut salah, karena saya nggak melakukan kesalahan." Tiba-tiba aku ditekan dan diancam. Setelah sesi klarifikasi selesai, Ibu Ratna minta semua orang keluar sejenak, termasuk tim internal audit. Hanya dia, Pak Aryo, dan aku yang tersisa di ruangan. Pak Aryo mulai bicara. "Kamu ini masih hijau. Gua kasih kamu jalan lurus. Tutup mulut, tarik laporanmu, dan gua pastikan kamu bisa naik jabatan tanpa hambatan." Aku diam. Nggak percaya mereka masih berani menawarkan hal yang sama. Lalu Ibu Ratna ikutan. "Kalau kamu teruskan ini, kamu bisa dipecat. Nama baikmu rusak, kariermu habis. Apakah kamu rela?" Aku tanya balik. Apakah Ibu rela biarkan praktik korupsi ini terus berjalan? Orang-orang yang nurut bayar uang suap naik jabatan, sementara yang menolak dicopot atau dipindahkan. Itu adil bagi Ibu? Ibu Ratna menatapku tajam. Pak Aryo mendengus kesal. Aku tolak tawaran dan ancaman aku ambil laptopku dan buka folder bukti. Aku tunjukkan semuanya. Saya nggak bakal tutup mulut. Saya udah simpan semua bukti di Drive Cloud dan saya udah kirim salinan ke teman di internal audit. Kalau saya hilang atau dipecat, semuanya akan keluar. Wajah Pak Aryo berubah, matanya menyipit. Dia jelas marah. Ibu Ratna mengetuk meja. "Kamu yakin dengan pilihanmu?" Aku jawab dengan mantap. "Saya yakin. Saya nggak takut." Akhirnya, aku dipanggil lagi esok hari rapat ditutup sore itu. Aku disuruh pulang dan diminta hadir esok hari untuk hasil akhir investigasi. Sebelum keluar, Ibu Ratna bisik pelan. "Kamu membuat musuh besar hari ini, Andira." Aku hanya senyum tipis. Yang penting, saya berdiri di pihak yang benar. Besok paginya, aku kembali ke kantor pusat. Jam masih menunjukkan pukul 9 pagi, tapi suasana sudah terasa tegang. Semua orang di lobi tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Aku dipersilakan masuk ke ruang rapat utama. Di dalamnya, semua orang dari kemarin sudah duduk di tempat masing-masing. Hanya saja, kali ini ruangan tidak hanya untuk rapat internal. Ini adalah rapat besar dengan seluruh manajer dan karyawan senior dari semua cabang, disiarkan secara langsung melalui layar lebar di aula perusahaan. Aku tahu, ini bukan cuma soal investigasi biasa. Ini adalah pengumuman besar-besaran. Aku dipersilakan bicara Ibu Ratna, Direktur HRD, membuka rapat. Sebelum kita lanjut ke agenda utama, kami ingin mengundang salah satu karyawan dari cabang Cirebon untuk memberikan penjelasan langsung. Mata semua orang beralih padaku. Aku bangkit dari kursiku, mengambil mikrofon, dan mulai bicara. Saya Andira Putri. Saya bekerja sebagai staf administrasi di cabang Cirebon sejak beberapa bulan lalu. Awalnya, saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa naik karier tanpa nama besar keluarga saya. Tapi apa yang saya temukan jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Aku tarik napas sejenak, lalu lanjut. Beberapa waktu lalu, saya dimintai uang oleh salah satu manajer senior sebagai syarat untuk promosi jabatan. Jumlahnya besar. Dan setelah saya teliti lebih lanjut, ternyata itu bukan biaya resmi perusahaan. Itu adalah praktik suap yang sistematis. Aku klik laptopku, dan layar besar di belakangku menampilkan semua bukti yang sudah aku kumpulkan. Chat, WhatsApp screenshot percakapan internal rekaman audio dengan izin, dokumen keuangan palsu nama-nama pelaku semua orang di ruangan terdiam, beberapa mulai saling pandang, ada juga yang langsung mencatat. Bukti kuat yang membongkar segalanya. Tim internal audit kemudian mengambil alih presentasi. Mereka menjelaskan hasil penyelidikan mereka sendiri.
yang ternyata selaras dengan laporan yang aku sampaikan. Kami telah memverifikasi semua data yang diberikan oleh saudari Andira. Hasilnya mengejutkan. Kami menemukan indikasi kuat adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di beberapa divisi strategis perusahaan, terutama di level manajer senior. Layar berganti ke daftar nama yang terlibat. Di antaranya, Pak Aryo asistennya salah, satu anggota tim HRD bahkan salah satu direktur regional wajah-wajah mereka mulai panik. Beberapa langsung berbisik-bisik. Yang lain diam saja, seperti sudah pasrah. Aku disuruh tutup mulut, tapi aku malah menyeret mereka lebih dalam Pak Aryo. Berdiri tiba-tiba, ini fitnah. Dia hanya ingin cari sensasi. Aku jawab dengan tenang. Kalau ini fitnah, kenapa chat Anda ada di sini? Kenapa slip transfer uang operasional itu ada di arsip digital perusahaan? Dia bungkam. Ibu Ratna akhirnya angkat suara. Berdasarkan investigasi kami, semua tuduhan yang diajukan oleh saudari Andira benar. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung. Aku lanjut. Saya nggak datang ke sini untuk balas dendam. Saya datang untuk membuktikan bahwa kejujuran dan integritas itu masih punya tempat di dunia kerja. Dan kalau perusahaan ini masih punya nurani, maka langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan diri dari oknum-oknum yang merusak citra perusahaan. Pengumuman pemecatan secara terbuka setelah diskusi singkat, Ibu Ratna akhirnya berkata, "Kami putuskan, atas dasar investigasi yang mendalam, beberapa pegawai terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan. Maka, mulai hari ini mereka dinyatakan dipecat secara terbuka dan permanen." Seluruh aula hening, satu persatu. Nama-nama pelaku ditampilkan di layar besar, disertai foto wajah mereka, posisi sebelumnya, dan alasan pemecatan. Pelanggaran etika, praktik suap dan korupsi internal. Pak Aryo berdiri, matanya menyala-nyala. Dia ingin protes, tapi pengawal perusahaan langsung menghampirinya dan memintanya keluar dari ruangan. Asisten dan rekan-rekannya ikutan dibawa keluar. Beberapa dari mereka bahkan sempat menangis, yang lain hanya bisa menunduk malu. Aplaus dari seluruh karyawan. Setelah mereka keluar, tiba-tiba tepuk tangan meletup dari seluruh peserta rapat. Beberapa manajer junior, staf senior, bahkan beberapa rekan kerjaku dari cabang lain mulai bertepuk tangan. Aku tersenyum. Ini bukan tentang aku. Ini tentang semua orang yang selama ini takut bersuara. Orang-orang yang selama ini dipaksa bayar uang untuk naik jabatan. Yang akhirnya hari ini bisa bernapas lega. Ibu Ratna berdiri lagi dan berkata, "Hari ini, kita tidak hanya membersihkan perusahaan dari oknum yang korup. Kita juga belajar bahwa siapapun bisa menjadi agen perubahan. Termasuk seorang staf biasa yang berani bersuara." Aku menunduk hormat. Hatiku hangat. Ini saat yang sangat emosional bagiku. Seharusnya hari itu adalah hari kemenanganku. Aku berhasil membongkar praktik korupsi yang sudah bertahun-tahun berjalan. Bukan hanya satu oknum, tapi jaringan besar yang melibatkan manajer senior hingga direktur regional. Aku juga berhasil memastikan bahwa mereka dipecat secara terbuka. Tapi, aku salah. Kemenangan itu tidak langsung membawa kebahagiaan. Justru, malam harinya, hidupku mulai hancur sedikit demi sedikit. Video pemecatan viral di medsos beberapa jam setelah rapat besar selesai. Video pemecatan para pelaku mulai menyebar luas di media sosial. Entah siapa yang merekam, tapi konten itu langsung viral. Di dalam video, wajah Pak Aryo dan timnya ditampilkan dengan tulisan besar, "Pelanggar etika, praktik suap, dan korupsi internal." Beberapa akun gosip bahkan ikutan membagikannya dengan caption nyinyir. "Wah, mantan bos ternyata penyuap. Dulu sombong banget, sekarang dipecat di depan umum. Siapa lagi yang kena? Ada artis atau seleb?" Yang lebih parah lagi, beberapa akun anonim mulai mengait-ngaitkan namaku. Pencopotan. Ini dipicu oleh Andira Putri, staf administrasi dari cabang Cirebon. Katanya anak muda pemberani, padahal cuma cari sensasi. Kayaknya dia dendam karena nggak naik jabatan. Padahal faktanya bukan begitu.
Tapi orang-orang lebih suka percaya gosip daripada fakta. DM dan komentar membuatku down saat bangun. Pagi, aku langsung diserbu notifikasi dari Instagram, Twitter, dan Facebook. Banyak pesan masuk, termasuk dari orang-orang yang nggak kukenal. Beberapa isinya begini. Kamu tuh cuma cari sensasi. Ngaku aja. Kamu bikin perusahaan jadi malu. Kamu merusak nama keluarga sendiri. Kalau kamu benar-benar jujur, kenapa nggak lapor dari awal? Ada juga yang bilang, kamu tuh anak bos, ya gitulah. Pasti bisa macem-macem. Aku baca semua komentar itu sambil duduk di tepi tempat tidur. Aku coba tenangkan diri, tapi air mata mulai jatuh. Aku sadar, meskipun aku melakukan hal yang benar, banyak orang yang tetap melihatku sebagai penjahat. Reaksi ayahku bikin aku semakin hancur malam harinya. Ayahku menghubungi aku lewat WhatsApp. Belum sempat aku baca isi pesannya, beliau langsung telepon. Aku angkat dengan tangan gemetar. Andira, kamu ini kenapa? Kenapa kamu harus bikin onar seperti itu? Aku mencoba menjelaskan. Ayah, ini bukan onar. Ini tentang kejujuran. Aku hanya membongkar apa yang salah. Tapi ayahku memotong. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu itu Andira Putri? Aku udah tahu dari kemarin. HRD kasih tahu aku pas kamu naik jabatan pertama kali. Aku diam, aku kaget, aku takut, lanjut ayahku. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa kamu harus bikin heboh segala? Kamu nggak mikirin nama keluarga kita? Aku jawab pelan. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Aku ingin kerja tanpa intervensi. Aku juga ingin membersihkan perusahaan dari praktik korupsi. Tapi ayahku nggak mau dengar. Dia marahi aku sampai habis-habisan. Dan akhirnya, dia tutup pembicaraan dengan satu kalimat. Kamu pulang saja ke rumah. Jangan kerja lagi di situ. Setelah itu, dia blok nomor WhatsApp-ku. Aku duduk di lantai, menangis sendirian. Aku merasa gagal total. Aku pikir aku berhasil menyelamatkan perusahaan. Tapi ternyata, aku malah mencoreng nama keluarga dan membuat ayahku marah besar. Aku mulai dijauhi rekan kerja beberapa hari setelah insiden itu. Aku kembali ke cabang Cirebon. Aku pikir rekan-rekan kerjaku akan tetap mendukungku. Ternyata, beberapa dari mereka mulai menjauhiku. Mereka takut kalau aku akan melaporkan mereka juga. Ada juga yang langsung menghindar saat melihatku datang. Arman, teman baikku, bahkan mulai jarang menyapaku. Saat aku tanya, kamu marah sama aku? Dia jawab pelan. Nggak marah. Cuman, kamu tuh nggak mikirin risiko. Sekarang semua orang jadi takut bekerja. Takut kalau ada yang salah dikit, kamu lapor-laporan lagi. Aku diam. Aku tahu maksudnya. Tapi aku juga tahu. Aku nggak bisa menyesali apa yang sudah aku lakukan. Aku merenung dan menulis catatan harian suatu malam. Aku duduk di balkon mes karyawan, menatap langit gelap. Aku ambil notes kecilku dan mulai menulis. Hari ini aku merasa gagal. Aku pikir aku berhasil membantu perusahaan, tapi ternyata aku malah dicaci dan diasingkan. Aku pikir aku membela kebenaran, tapi ternyata aku malah menjadi musuh banyak orang. Tapi aku tetap percaya, aku melakukan hal yang benar. Meskipun orang lain belum siap menerimanya. Aku nggak minta dipuji. Aku juga nggak peduli dibenci. Yang penting, aku tetap bisa melihat diriku di cermin. Dan tahu bahwa aku punya hati nurani. Aku tutup notes itu, tarik napas panjang, dan berjanji pada diriku sendiri. Aku nggak akan menyerah. Aku hanya perlu menemukan jalanku sendiri, bukan jalannya orang lain. Setelah kejadian pemecatan besar-besaran itu dan segala konsekuensi yang menyertainya, dihujat di medsos, diasingkan oleh rekan kerja, sampai hubungan dengan ayahku memburuk, aku memutuskan untuk pergi. Aku pulang ke rumah, tapi tidak lama. Hanya cukup untuk mengambil beberapa barang dan memberi surat untuk ayahku. Isinya bukan tentang permintaan maaf atau pembelaan diri. Isinya hanya satu kalimat. Aku melakukan hal yang benar. Maaf kalau itu melukaimu. Aku akan kembali suatu hari, nanti, dengan kepala tegak. Lalu aku pergi. Aku pindah ke sebuah kota kecil di daerah Jogja. Bukan karena ingin menghilang, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas, untuk merenung, untuk mulai lagi dari nol.
Aku tinggal di kos-kosan sederhana. Aku jual sebagian perhiasanku untuk modal awal hidup baru. Aku cari pekerjaan part-time sebagai freelance admin dan content writer. Aku nggak punya banyak uang. Aku nggak punya nama besar yang bisa menopang karierku. Yang aku punya cuma kemampuan, tekad, dan pengalaman hidup yang bikin aku lebih kuat. Suatu hari, aku duduk di warung kopi dekat kosan, iseng-iseng browsing peluang bisnis. Aku lihat banyak orang sukses lewat usaha online. Ada yang jual produk handmade, ada yang buka toko digital, ada juga yang fokus di edukasi finansial. Aku mikir, kenapa aku nggak coba juga? Dari situ, aku mulai belajar soal digital marketing, manajemen bisnis, dan bagaimana membuat konten yang bermanfaat. Aku buat akun Instagram dan TikTok dengan nama Eandira Jujur dan aku mulai berbicara. Bukan tentang siapa keluargaku, bukan tentang mantan bosku, tapi tentang pengalamanku, tentang nilai-nilai integritas, kejujuran, dan harga diri. Aku ceritakan kisahku secara perlahan, episode demi episode, tanpa mencela, tanpa menyalahkan, hanya fakta, refleksi, dan pelajaran hidup. Beberapa bulan setelah aku mulai membuat konten, video pertamaku viral. Video itu berjudul Gini Rasanya Kalau Berani Bersuara di Tempat Kerja. Di dalamnya, aku ceritakan apa yang terjadi tanpa menyebut nama perusahaan atau orang-orang yang terlibat. Hanya pengalaman pribadi dan pesan moral. Hasilnya, ribuan komentar masuk. Banyak orang bilang mereka merasa diwakili, ada yang bilang mereka pernah mengalami hal serupa, ada juga yang bilang aku menginspirasi mereka untuk tidak takut bersuara. Aku bahkan mulai dapat undangan kolaborasi dari influencer lain. Beberapa media lokal juga mulai menulis artikel tentang perjalanan hidupku. Aku tidak menjadi seleb, tapi aku menjadi suara bagi banyak orang. Beberapa bulan setelah videoku viral, aku menerima pesan dari ibuku. Papa mau ketemu kamu. Dia bilang dia salah, maukah kamu datang? Aku baca pesan itu berkali-kali. Aku tahu ini saat yang penting. Aku ambil tiket pulang ke Jakarta. Saat bertemu ayahku, kami tidak langsung bicara panjang lebar. Kami hanya saling pandang, lalu dia peluk aku erat. Maafin Papa, katanya pelan. Papa, pikir kamu sedang membenci Papa. Padahal kamu hanya ingin membuktikan sesuatu. Aku jawab, aku nggak pernah membencimu, Papa. Aku hanya ingin menemukan jalanku sendiri, tanpa bayang-bayangmu. Dia angguk-angguk, matanya berkaca-kaca. Ayahku sempat menawarkan posisi strategis di perusahaannya. Tapi aku tolak dengan sopan. Aku nggak ingin dipandang istimewa karena nama kita. Aku ingin tetap mandiri. Aku ingin orang melihat Andira, bukan anak bos. Dia akhirnya mengerti. Dia malah bangga. Dia bilang, kamu beda dari aku dulu. Kamu lebih berani, lebih jujur. Aku harap kamu tetap seperti ini. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, aku mulai bekerja sama dengan tim produksi lokal untuk membuat vlog dokumenter berjudul Aku Diam-Diam Lamar Kerja di Perusahaan Ayahku dan Dimintai Uang Suap. Langsung aku pecah dengan ini. Aku tidak menyembunyikan identitasku lagi. Aku gunakan namaku asli. Aku tunjukkan semua bukti, foto, dan percakapan yang selama ini aku simpan. Tapi aku tetap menjaga batasan. Aku tidak dendam. Aku hanya ingin orang lain belajar dari pengalamanku. Videonya viral, dibagikan ribuan kali. Bahkan beberapa tokoh publik ikutan berkomentar. Ini contoh nyata keberanian wanita muda di dunia kerja. Semoga semakin banyak yang berani bicara seperti dia. Aku tutup video itu dengan monolog singkat. Aku bukan anak bos yang diistimewakan. Aku adalah wanita yang berani berdiri sendiri, walau harus jatuh dulu. Aku tidak dendam. Aku hanya percaya bahwa kejujuran dan keberanian bisa mengubah dunia. Bahkan jika itu dimulai dari satu orang saja, dirimu. Jadi, begitulah kisahku. Seorang anak perempuan yang nekat lamar kerja di perusahaan ayahnya sendiri, hanya untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa nama besar keluarga. Aku berhasil membuktikannya.
tapi tidak tanpa harga yang harus dibayar. Ada rasa malu, ada air mata, ada orang-orang yang berpaling. Tapi aku juga menemukan kekuatan baru, kejujuran, integritas, dan keteguhan hati. Dan hari ini, aku masih di sini, bukan sebagai anak bos, tapi sebagai wanita muda yang percaya bahwa kita semua punya hak untuk mengejar impian dengan cara yang benar. Jangan lupa klik tombol lonceng biar kamu selalu dapat notifikasi setiap kali ada video baru. Dan kalau kamu punya cerita atau ide cerita unik, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa aku angkat jadi video berikutnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.